Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Noval. Eh, Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi in- information architecture menggunakan Wismikal. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih sama information architecture. Jadi eh, menurut Wikipedia, information architecture itu is a structural design of shared information environment. Jadi information architecture itu adalah sebuah struktur desain untuk sebuah informasi bersama, lingkungan informasi bersama. Oke. Cuman ini terlalu general ya untuk di Wikipedia. Jadi kalau di sini konteksnya untuk membuat eh, apa? Membuat sebuah analisis information architecture untuk sebuah website. Oke. Jadi di sini adalah website saya, salah satu dari project saya. Terus kita akan membahas nih, kita akan membuat information architecture-nya, uh, membuat information architecture-nya dari website ini. Jadi di sini ada macam-macam, nanti bisa kita lihat saat kita akan mulai. Oke, jadi kita kembali lagi ke kenalannya. Jadi information architecture untuk desainer ya. Jadi apa sih information architecture? Information architecture is a sign of organization and structuring content of website. Jadi kita melakukan sebuah scientific lah, yaitu mengorganisasi, maksudnya organisasi dan structuring secara sains untuk membangun sebuah konten dari sebuah website atau aplikasi mobile atau software sosial media atau sejenis itulah. Jadi jadi information architecture itu aims, jadi bertujuan untuk mengorganisasi konten sehingga user mudah untuk melakukan perubahan fungsi dari sebuah produk dan dapat sesuatu menemukan sesuatu yang mereka butuhkan tanpa harus without big effort, tanpa harus usaha yang besar. Jadi the content structure depend on the various factor. Jadi konten dari struktur information architecture itu tergantung dari variasi faktornya. Kemudian kita langsung ke turun aja ya. Jadi kalau kamu ingin dari di IA sistem komponen, jadi kalau kamu ingin membuat sebuah informasi yang kuat, informasi arsitek yang kuat untuk produk, kamu harus paham apa ya fungsi, apa ini dimaksudkan untuk apa. Oke. Jadi di sini ada 4 main komponen, yaitu organization system. Terus organization system itu ada berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 jenis. Itu hierarchical yang pertama, itu seperti secara visual hierarchy. Jadi based on Gestalt, psikologi teori, dan tujuan aslinya untuk mempresentasikan konten di carrier. Jadi seperti buku, intinya kurang lebih seperti itu. Jadi it activates the ability of brain to discriminate object of the basis of their physical difference such as size, color, contrast, alignment, etc. Oke, kita balik yang kedua, Mbak. Yang kedua ya. Jadi sequential. Yang kedua itu sequential. Jadi struktur ini membuat sebuah alur untuk sebuah user.
Dia jadi user itu maju datang step by step itu untuk accomplish, menyelesaikan, mendapatkan tugas yang mereka butuhkan. Jadi ini sering dipakai untuk sebuah retail website ya, misal seperti Tokopedia atau seperti website buat restoran gitu yang bukan restoran sih, lebih kayak uh, fast food seperti McDonald mungkin atau Burger King seperti itu. Jadi aplikasinya ini mulai me, mempresentasikan produknya dan mereka dan apabila user akan ingin melakukan sebuah transaksi maka mereka harus mengikuti step by step ya, dan ini disebut namanya sequential. Terus yang ketiga itu matrix. Jadi ini agak complicated ya, karena user memilih sendiri navigasinya sesuai yang dia mau, sesuai yang mereka mau, seperti itulah. Kemudian yang keempat itu adalah alphabetical schemes, jadi diurutkan secara alfabet. Terus yang kelima chronological, secara date tuh maksudnya secara tanggal, kemudian secara topik dan secara audiens. Oke, langsung lanjut ke selanjutnya setelah apa namanya organization system, yaitu ada lagi namanya labeling system. Oke. Jadi ini info system ini involves the voice of data representasi. Jadi sebuah representasi. Jadi desain dari sebuah produk ini membutuhkan sebuah simplicitas, sebuah sesuatu yang simple, karena banyak informasi yang masuk, terlalu banyak informasi yang terlalu masuk ke dalam user dapat membingungkan user itu sendiri. Makanya user membuat sebuah label yang mempresentasikan sebuah data dalam sebuah kata yang sedikit. Jadi karena itu maka dilakukan sebuah labeling system. Terus kembali ke selanjutnya yaitu navigation system. Kemudian setelah itu searching system. Dan mungkin itu sih untuk pengenalan information architecture. Oke, jadi langsung saja kita prakteknya ya ke implementasi information architecture, pembuatan information architecture menggunakan Wismikal ya. Jadi kalau yang kalian langsung cek aja ya kita di websitenya. Jadi kita bisa langsung ke websitenya Wismikal. Kemudian ini wismikal.com itu sebuah websitenya yang menyediakan yang akan kita bahas. Kemudian kalau kalian belum login maka langsung aja login, atau mungkin kalau belum pernah bikin kita langsung mencet sign up atau get started ini. Kita klik kemudian register. Setelah itu kemungkinan ada email verifikasi agar bisa menggunakannya, atau mungkin kalian bisa juga langsung sign up di Google, jadi tanpa harus melewati verifikasi, terus lebih simpel karena kalian loginnya dengan Google. Oke. Kita langsung aja, ini tampilan setelah kalian masuk ke aplikasi, setelah masuk login ya. Terus langsung aja kita masuk, kita akan memulai untuk membuat information architecture. Oke, bisa langsung klik ini create new. Kita mungkin mau butuh sebuah board ya, kita akan membuat sebuah information architecture. Kalau wireframe itu untuk membuat sebuah wireframe, nanti kita akan bahas cara wireframing di Wismikal. Oke, tapi untuk sekarang kita akan masuk ke boardnya dulu. Kita akan langsung masuk ke boardnya ya. Kita langsung bisa namain nih,
saya mau namain karena ini e-commerce sebuah demo bukan demo sih, ini sebuah e-commerce website dari project saya. Langsung aja kita namain yang gampang sih, simpel aja, e-commerce, terus pakai nama saya atau serah nama kalian juga boleh. Oke. Setelah itu kita analisis nih. Oh iya, sebelumnya saya beritahu dulu untuk contoh information architecture tuh seperti ini ya. Jadi information architecture tuh kurang lebih seperti ini. Jadi kita mirip banget sih sama flowchart, tapi fungsinya ini untuk sebuah flow alur, bagaimana kita sebuah flow interaksi ya, interaksi informasi. Ini seperti ini ilustrasi, sini cuma ilustrasi, atau mungkin ini lebih jelas arsitektur desain. Ya seperti ini mirip banget ya kan, sama seperti apa namanya, information architecture mirip banget nih sama flowchart. Oke, itu seperti ini. Terus kita akan memulai membuat information architecture di Wismigal. Oke, langsung aja. Pertama kita analisis dulu apa aja sih yang ada di konten website ini. Jadi kita cek ya. Jadi yang pertama di sini adalah ini namanya sebuah navbar. Ini sebuah navbar. Oke, atau mungkin nggak usah sih, ini aja, gini aja. Ini sebuah navbar, ya kan. Kemudian di bawah sini ini namanya sebuah apa namanya, sebuah jumbotron. Ini sebuah jumbotron. Terus di bawah jumbotron, oh iya sebelumnya kita di navbar dulu ya, kita balik lagi navbar. Terus di navbar tuh ada apa aja? Di navbar tuh ada ini, masukkan promo kode fasilitas sama. Terus ini saya namakan, kalau nggak salah di project saya tuh saya sebut sebagai promo code ya. Jadi ini sebuah promo code. Kemudian di sini ada, di bawahnya ada sebuah logo, terus di sampingnya adalah sebuah search bar, di sampingnya lagi sebuah card, button card, terus dan ini sebuah profile card yang di dalamnya ada sebuah list, yaitu masuk dan daftar. Kemudian di bawahnya ada dikirim dari Jakarta. Oke, mungkin ini saja sih untuk navbarnya. Kemudian kita turun ke bawah ya. Terus di bawahnya ini ada sebuah namanya jumbotron yang isinya adalah sebuah nama, judul, kemudian bawahnya ada deskripsi nih. Terus bawahnya ada button tentang saya. Tapi kalau untuk diklik ini belum belum bisa ya. Ini masih saya proses, belum selesai projectnya. Oke, langsung ke bawah lagi. Kemudian di bawah jumbotron ada sebuah menu. Ada sebuah section namanya limited offer yang isinya adalah sebuah limited offer ya. Itu sebuah promo terbatas. Jadi sebenarnya di sini tuh nanti ada sebuah jam, menit, detik, seperti itulah. Oke, langsung kita analisis nih di dalamnya ada apa aja. Nah, di dalam limited offer ini ada sebuah kumpulan card ya. Terus karena udah cukup gitu aja ya, card ada sebuah kumpulan card. Nah, kita analisis lagi di dalam sebuah card ada apa aja. Di dalam sebuah card itu ada sebuah image, kemudian ini star plus ke sebuah label ya, label mungkin ini bisa star plus itu mungkin bisa pakai sebuah toko, jenis toko, atau mungkin nanti bisa kita ganti nama jadi nama toko, atau mungkin nama daerah juga bisa. Terus di dalamnya ini adalah sebuah image. Oke. Terus di bawahnya sini ada sebuah judul, sebuah nama produk, kemudian di bawahnya lagi ada diskon ya. Terus di diskon ini ada harga setelah diskon, kemudian di bawahnya harga sebelum diskon. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada sebuah 3 button, yakni details. Apabila kita klik, rencana saya ya, kalau diklik maka akan menampilkan sebuah detail produk yang akan kita cek. Kemudian di sampingnya adalah tombol cart. Jadi setiap kita klik, maka
Setelah diklik maka akan masuk ke dalam sebuah cart. Oke. Kemudian setelah itu sampingnya adalah like ya, atau mungkin kalau di e-commerce namanya wishlist biasanya. Oke, kemudian di bawahnya lagi ini sebuah progress bar, jadi sebuah banyak produk yang tersedia untuk promo terbatas itu. Kemudian di bawahnya ada sebuah keterangan masih tersedia atau belum. Oke, kemudian kita ke bawahnya yaitu popular now dan ada see more. Jadi jadi di sini sebuah tulisan section yang ada yang berupa popular now. Terus ada di kanannya ini adalah sebuah see more, jadi kita akan melihat semua yang populer dari website ini. Produk apa sih yang populer dari website ini? Oke, kemudian kita lihat bawahnya ini. Di bawahnya ini ada empat part card yang itu merupakan sebuah top 4 dari sebuah produk yang ada di website kita. Oke, terus karena cuma sebuah kumpulan, kita analisis saja di dalamnya. Kemudian di dalamnya kita cek lagi, kurang lebih sama, ada sebuah toko atau mungkin bisa kita ganti mungkin pakai sebuah alamat, bukan alamat, kota. Kemudian di sini ada image. Oke, kemudian di bawahnya nih ada label hot, yaitu sebuah label yang aplikasi yang produk ini tuh panas banget nih, masih ngetren banget ya kan. Kemudian di bawahnya nih ada sebuah judul lagi, judul mirip banget sama yang tadi limited offer, cuman bedanya di sini ada hot, terus ada ini bintang. Jadi review dari pelanggan itu kurang lebih rata-rata berapa bintang. Terus di bawahnya ini ada sebuah sama kayak tadi, sebuah promo diskon, kemudian harga setelah diskon, bawahnya lagi ada sebelum diskon. Kemudian di bawahnya lagi sama, yaitu details, terus cart dan like. Oke. Setelah itu kita masuk ke section selanjutnya. Di section kali ini yaitu our product, jadi sedikit mengintip lah produk apa yang kita jual di sini. Yaitu di sini sih sortnya dari berdasarkan brand. Jadi ada Samsung, Apple, OnePlus, Sony, Xiaomi. Oke. Terus di bawahnya ada produk-produknya nih, DualShock, Xiaomi gitu. Dan ini akan berganti setiap kita switch ke sebuah kita switch satu-satu ya. Samsung mau ke Apple, nanti Apple akan menampilkan, kita pencet Apple nanti akan menampilkan list produk Apple. Kemudian kita lihat OnePlus, nanti akan menampilkan list OnePlus, seperti itu. Ini berdasarkan brand. Oke. Kemudian di sini ada button see more full art of product, jadi sama see more tapi lebih besar, sama kayak ini cuman lebih besar karena niatnya agar biar lebih terlihat seperti itu, dan juga biar secara visual UI lumayan seperti itulah. Kemudian kita ke bawah lagi, yang ini sepertinya sudah jelas. Kita ke bawah lagi, itu section namanya hero review. Jadi niat saya ini nanti setiap kita klik nanti akan menampilkan sebuah review. Kemudian di kanannya ada start shopping. Setiap kita klik, sebuah user klik, maka akan masuk ke mungkin kalau di project real nanti bakal masuk ke list all product, seperti itu. Masuk ke sebuah menu all product, seperti itu. Kemudian ini terdiri dari teks, terus heading sama deskripsi, seperti itulah. Kemudian ke bawah lagi, di sini ada sebuah section yaitu join our newsletter. Di section newsletter, jadi fungsinya untuk fungsinya untuk para user bila tertarik untuk promo-promo yang ada, maka dipersilahkan atau bisa juga melist tuh emailnya, misalnya jonedo@gmail.com. Jadi sebuah user tertarik untuk melihat apakah ada promo nanti, maka mereka bisa tuh untuk melihat secara berkala, bisa tuh untuk join newsletter. Jadi setiap ada promo gitu nanti akan dikirim berdasarkan email yang dicantumkan di newsletter, list email yang ada di newsletter.
seperti itulah. Oke, terus kita ke bawah lagi, dan ini section terakhir yaitu sebuah footer. Ini nggak banyak sih footer ini, cuman yang penting tuh ada logo sama 2022, maksudnya ya enggak sih, ini nggak penting, ini cuma ada nama gitu, atau mungkin kalau kalian mau bisa dikasih kredit gitu, seperti itu. Oke, kita selesai analisisnya, sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Oke, jadi ini saat downloaded. Oke, maka akan menampilkan beberapa section. So, yang tadi pertama navigation. Nah, terus di bawahnya ada lagi Jumbotron. Terus di bawahnya lagi ada sebuah limited offer. Kemudian di bawahnya lagi ada popular no. Terus di bawahnya lagi kita lihat lagi ke bawah, kita ke bawah lagi ya, setelah Jumbotron limited popular, maka tadi itu kalau nggak salah our product. Oke, jadi list produk ya, by brand. Oke, kita cek lagi ya, benar. Terus di bawahnya lagi ada tuh namanya hero review. Terus di bawahnya lagi ada sebuah namanya newsletter. Terus kita ke bawah lagi yaitu footer terakhir. Oke, langsung aja kita analisis, kita masukkan di satu-satu. Jadi yang pertama tadi ada namanya promo code ya. Terus di bawahnya tadi ada sebuah namanya logo. Terus ada lagi search bar. Terus ada lagi card button. Terus ada lagi apa namanya, profile button. Terus di bawahnya lagi ada namanya deliver to, dikirim ke. Oke, harusnya dikirim dari, harusnya dipakai ke ya, ya adalah, ini ada sebuah kesalahan dari saya. Oke, kemudian di dalam button ini ada sebuah list ya, namanya masuk dan daftar. Oke, terus di card button ini bila kita klik akan menampilkan sebuah namanya, mungkin kita sebut aja fungsi sih, fungsi get card list, itu. Kemudian mungkin sudah cukup untuk navigation di segini saja. Oke, sekarang kita masuk ke Jumbotron. Di Jumbotron tuh ada apa aja? Ada judul, terus ada deskripsi, terus ada button, tentang saya button. Oke, mungkin ini saja sih untuk oh iya, tentang saya button, maka nanti akan masuk ke dalam sebuah sebuah URL, maka akan masukkan sebuah
e-commerce slash akan masuk ke sebuah sublink yang namanya about.php, mungkin PHP atau mungkin bisa HTML aja sih biar lebih gampang. Oke, kemudian ini mungkin ini saja buat Jumbatron. Kita akan masuk lagi ke selanjutnya, itu limited offer. Terus di dalam limited offer ada apa aja? Terus di dalam limited offer itu kita lihat lagi ya, ada sebuah judul, terus di bawahnya ada list of limited product offer. Oke, kemudian di dalam list of limited product offer ada sebuah card ke N, yang di card ke N, card promo aja sih, card limited promo N. N itu titik N itu maksudnya ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, seperti itu, yang di dalamnya ada berisi sebuah image, gambar. Kemudian di bawahnya gambar ada sebuah ini apa namanya, kita namain yang gampang aja Star Plus. Mungkin Star Plus itu jenis tokonya. Kemudian di bawahnya ada nama produk, di bawahnya ada diskon, terus harga setelah diskon, kemudian harga sebelum diskon, terus di bawahnya lagi ada button, terus di bawahnya details button ada lagi namanya cart button, cart add, bukan cart tapi cart, ART bukan D ya, add cart button. Terus di bawahnya ada lagi wish. Oke, kemudian di add product button ini kalau diklik akan mengeksekusi, kita namain aja ya yang gampang, mungkin apa ini, ini get card list. Kalau ini kita namain add card list. Terus untuk details maka akan melakukan detail produk. Oke. Kemudian kalau di wishlist akan melakukan sebuah wishlist produk. Oke. Mungkin ini aja untuk limited offer, sudah cukup. Kita akan masukkan nih ke sini. Oke, sekarang kita masuk ke popular now. Kemudian di popular now ini seperti biasa ada judul, kemudian di bawahnya ada list of popular now, yang di dalamnya ada sebuah card popular, atau sebuah card aja, card N.
produk card N. Nah, yang atas ini kita ganti juga namanya produk card. Oke, ini produk card N. Terus yang di dalam produk card N ini ada sebuah namanya gambar. Terus di bawahnya lagi ada Star Plus. Terus ada nama produk lagi. Oh, bukan nama produk, tapi sebelum ada nama produk ada lagi nih, hot. Itu sebuah hot. Dua istilah doang. eh ini enggak, ya sih, ini daripada produk card kita ganti aja produk. Udah gini aja, produk popular card hot. Terus di bawahnya ini ada sebuah judul produk. Di bawahnya nama produk ada lagi rating. Di bawahnya ada harga setelah besar diskon, setelah diskon, harga sebelum diskon. Kemudian button details, button, add produk in cart button. Terus ada lagi tadi wishlist. Oke, udah cukup, mungkin ini aja untuk kartnya. Kita lakukan sebuah perubahan sebentar biar lebih rapi. Oke, kita bisa langsung tambahkan ini. Oke, kita masuk ke our product pop by brand. Terus di our product by brand ini ada sebuah apa ini, tadi itu sebuah judul. Kemudian di bawahnya ada lagi apa, input check brand list. Oke, yang di dalamnya kita ganti list of brand list, yang isinya ada sebuah brand A, brand B, brand C, atau mungkin brand ke berapa ya, saya kasih berapa nih kemarin, 5, 6 aja, berarti brand array ke 5. Kemudian setelah our product by brand ini ada lagi setelah list of brand list, yaitu sebuah list product. By brand list. Oke, yang di dalamnya ada sebuah card N. Produk popular card N. Jadi yang kurang lebih isinya sama.
Ya seperti ini kurang lebih sama kan ya yang tadi. Kita rapikan sebentar. All product by brand seperti ini. Kita selesai untuk all brand. Oke, kemudian kita masuk ke hero review. Harusnya ini kita tambahkan ya harga details button, maka akan melakukan detail produk. Kemudian ini juga akan melakukan add cart list. Ini harusnya jangan D tapi T. Kemudian di sini juga kasih wishlist. Ini juga sama. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke hero review dulu. Hero review. Terus di hero review ini ada apa aja? Hero review ada sebuah judul kecil, kita sebut aja ke judul kecil, terus di bawahnya ada judul besar, terus di bawahnya deskripsi, dan ada sebuah dua button review, button show review, terus ada button start shopping. Yang ini kalau diklik kita akan masuk ke URL katalog.html seperti itu kurang lebih. Kemudian show review akan menampilkan kita mungkin URL review.html karena akan banyak banget. Kemudian deskripsi dan judul. Oke, seperti ini. Review untuk review cukup singkat ya, hero review. Oke. Hero review selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke newsletter. Di newsletter ini ada judul, terus ada sebuah deskripsi, terus di bawahnya ada sebuah input email, terus di bawahnya ada submit button yang bila dijalankan akan melakukan sebuah send subscriber email. Oke, ini untuk newsletternya cukup kurang banyak, cukup sedikit, tapi nggak apa-apa. Oke, kemudian kita masuk ke sebuah footer ya. Footer ini nggak banyak ya, kita langsung aja kalau footer ini. Untuk footer ini isinya ada judul, bukan, cuma dua, brand, logo, sama
tahun gitu aja, tahun. Oke, mungkin ini untuk sebuah information arsitektur dari e-commerce, project e-commerce saya. Seperti ini ada navigation yang isinya seperti ini, terus ada judul, deskripsi tentang saya, terus ada limited offer, popular, all brand, all product by brand, terus ada newsletter, terus ada footer yang terakhir, footer. Oke, mungkin seperti ini information arsitektur dari produk dari project saya yang niat saya akan saya kembangkan. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi video implementasi internet information arsitektur, bukan implementasi, pembuatan information arsitektur menggunakan Wismikal. Mungkin cukup dari saya Novel pamit, kemudian see you in the next video. Mungkin di next video kita akan membahas tentang implementasi information arsitektur ke wireframe, ke sebuah wireframe, atau mungkin kita akan membuat sebuah wireframe dulu, nanti kita akan masukkan information arsitekturnya di hi-fi design. Jadi setelah wireframe maka akan melakukan itu tuh apa, UI design menggunakan Figma. Oke, mungkin cukup dari saya Novel pamit, kemudian selamat belajar.